Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Mr. Sunday. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang bagaimana kita menghitung NBV, IRR, dan Accounting Rate of Return. Teman-teman, semoga materi hari ini bisa berguna buat kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Teman-teman, apabila ada yang kurang jelas atau ada kesalahan dalam penjelasan pada video ini, mohon bantu untuk dikoreksi ya. Teman-teman, selamat mengikuti materi kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juta ditambah 1366, maka kita dapat 58.600.000 sekian. Kemudian untuk yang kedua juga sama, dari 13 juta ditambah arus kas yang di sini ya teman-teman. Karena kita pakai Excel, tinggal kita tarik rumus aja ke bos thread. Maka kita dapat rata-rata cash flow per tahun. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk menghitung payback period ya teman-teman ya, untuk menghitung payback periodnya untuk project pertama berapa payback periodnya, untuk project kedua berapa payback periodnya. Tapi ini kita lewat saja, kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke NBV. Bagaimana kita menghitung NBV untuk project pertama? NBV untuk project pertama, kita lihat cash flow-nya 20 juta sama semuanya. Kemudian diskon faktornya 10%. Nah, teman-teman bisa ngitung sendiri atau bisa lihat table. Bisa ngitung sendiri atau bisa lihat table. Tabelnya tinggal searching aja di Google. Table NBV ya, table NBV atau table A ya. Nanti saya sampaikan lah, saya kasih contoh. Nah, kalau kita mau manual, bagaimana menghitung secara manual? Kita sebenarnya saya kasih lihat rumusnya, sama dengan sebentar, saya lihat contekannya dulu ya. Ini dia rumusnya. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan kali ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini rumusnya 1. Ini kayak waktu itu kita kemarin waktu ngitung time value of money ya. 1 dibagi 1 tambah 0,1. 0,1 itu adalah 10%, kurung tutup, pangkat 1, karena dia tahun pertama. Oke ya. Kemudian untuk tahun kedua, rumusnya bagaimana? 1 bagi kurung buka 1 tambah 0,1 kurung tutup, pangkat 2. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Maka ini yang kita dapat ya, 0,9, 0,8, 0,75 dan seterusnya. Ini kita dapat. Ini saya tulis aja di sini rumusnya biar ini ya, biar jelas. Rumusnya sama dengan ini yang untuk tahun pertama. Ini rumusnya. Kemarin sempat ada yang nanya, saya lupa siapa, Sarotno kali ya. Pak, itu untuk pangkatnya gimana caranya? Caranya adalah kalian pencet shift dan 6 ya. Sama dengan shift dan 6. Maka dia keluar pangkat ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Pangkat berapa? Misalkan pangkat 6 gitu ya. Ini pangkat artinya ya. Oke, ini sama semuanya sampai dengan ke bawah, tinggal pangkatnya kalian ganti saja. Ini kan tahun ke-2 berarti ya. Sini tahun kedua, sini tahun ketiga, sini tahun keempat, sini tahun kelima, dan seterusnya. Kalau misalkan sampai berapa tahun gitu ya, kalau cash flow-nya sampai berapa tahun. Maka present value cash inflow-nya berapa? Maka ini adalah 20 juta dikali 0,9, kita dapat 18.118.818 gitu ya teman-teman ya. Ke bawah juga sama, ini saya hapus dulu deh, saya hapus dulu. Ke bawah juga sama dengan sini kali sini. Oke ya, kemudian kita
copy saja ke bawah. Maka kita dapat total dari VV cash flow inflow-nya adalah sama dengan sum S cost. Betul ya, sum kurung buka kita sum ke atas. Maka kita dapat adalah 87.105.214. Kemudian initial investmentnya berapa? 60 juta. 60 juta dapat dari mana? Dari tadi yang soal kita di atas ya. Initial investmentnya adalah 60 juta. Maka NPV untuk project pertama adalah 27.105.214. Secara prinsip yang tadi, project ini diterima atau tidak? Masih ingat teman-teman slide kita tadi di awal? Ada yang bisa bantu saya? Project ini diterima atau tidak? Project 1. Diterima. Kenapa diterima? Karena lebih besar daripada 1. Oke. Karena nilainya adalah positif. Oh iya, positif. Oke. Karena nilainya adalah positif. Tinggal nanti kita bandingkan. Ini kan ada 2 project ya. Project mana yang NPV-nya lebih tinggi. Kalau ada 2 project yang nilainya positif, project mana yang akan kita terima. Nah, kemudian sekarang kita itu project kedua. Project kedua rumusnya sama ya seperti rumus di atas, sama ini rumusnya. Jadi teman-teman tinggal copy aja. Ini untuk pembelajaran saja, jadi saya kopikan rumusnya. Ya, rumusnya sama, tinggal yang berbeda adalah cash flow-nya. Cash flow-nya kita lihat cash flow kita tadi di atas ya teman-teman ya. 45 juta, 22 juta dan seterusnya kita kalikan. Ini saya hapus dulu. Sama saja seperti di atas. Sama dengan C64 kali D64 sama dengan 18 sekian. Kita copy ke bawah. Kemudian kita sum, kita jumlahkan sum. Hasilnya 98406518. Initial investmentnya berapa? 72 juta. 72 juta. Maka NPV untuk project pertama adalah 26406.518. Yang atas berapa? 27105.214. Jadi lebih tinggi ya, lebih tinggi project 1 ya teman-teman ya. NPV-nya lebih tinggi project 1. Cuman tetapi kan kita belum bisa putuskan apakah project 1 lebih bagus dari project 2 atau tidak, karena baru kita menghitung NPV-nya, belum ngitung yang lain ya. Oke, kita lanjut. Di sini dikatakan kalau misalkan seperti project pertama yang cash flow-nya sama setiap tahun, maka kita bisa menggunakan tabel A2 pada diskon faktor rate 10%. Nah, teman-teman tadi saya bilang kalau kalian nggak mau capek, kalian bisa pakai ini tabel A2, bisa searching di Google gitu ya. Maka kalau kita pakai diskon rate-nya 4,355 dikali 20 juta, maka kita dapat 87.100 kurang 60, maka kita dapat 27.100. Jadi sama ya, mirip dengan yang tadi kita hitung secara manual. Beda dikit sih. Beda berapa nih? Beda Rp5.000. Kenapa terjadi beda? Karena ini ada pembulatan ya, ada pembulatan gitu ya. Secara ini tidak jauh berbeda. Jadi ini cara cepatnya begini, pakai table, tapi untuk yang apa? Cash flow-nya sama, tapi kalau untuk yang cash flow yang berbeda tidak bisa. Harus dihitung seperti manual seperti di atas. Teman-teman berikutnya kita mau menghitung PI-nya ya, PI-nya atau PI ratio-nya. 87 dibagi 60 untuk project 1 ya, 87 dibagi 60 untuk project 1 sama dengan 1,45. 87-nya dapat dari mana? Dapat dari sini ya teman-teman ya. Kalau yang tanya Pak, 87 dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Oke.
minus 60 kita dapat, maka yang mana yang ini ya, dibagi 60 juta, maka kita dapat 1,5 untuk PI project pertama. Kemudian bagaimana untuk project kedua? PI-nya 98406.515. Ini 98406.515 kita dapat dari mana? Dari sini ya, dari penghitungan MVP atau present value cash inflow project kedua, kita bagi dengan initial investment-nya, maka kita dapat 1,37. Maka kita udah dapat dua ini ya, sudah dapat dua penilaian. NBB tadi lebih tinggi project pertama, kemudian untuk PI ratio masih lebih tinggi project pertama ya. Nah sekarang kita mau lihat accounting rate of return-nya, ARR-nya. Bagaimana cara menghitung ARR-nya? Pertama kita lihat initial investment-nya, kemudian kita bagi dua, kita dapat 30 dan 36 juta. Kemudian kita hitung, ini kan average investment ya. Jadi kita menghitung ini ya, average earning after tax-nya, average earning after tax-nya yang tadi di sini. Earning ini ya. Jadi kita rata-ratakan yang ini. Biar ini rumusnya saya ketik ulang. Average gitu ya. Average kurung buka. Kita sorot sampai sini, kurung tutup. Nah, ketemulah untuk average yang project pertama. Terus untuk average project kedua kita copy saja, rumusnya sama. Maka average project kedua adalah 21 juta. Oke, teman-teman. Sampai mana tadi? Terus ya. Sudah apa belum? Kelewat ya. Mana dia? Nah, ini. Jadi 21 juta dapat dari mana tadi ya? Dari average cash flow kita. Maka kita dapat untuk ARR atau ARR proyek pertama 20 juta dibagi 30 juta, kita dapat adalah 67%. Kemudian untuk proyek kedua 21 juta dibagi 36 juta, kita dapat 58%. Jadi sekarang kita sudah ada 3 instrumen, tadi NBV, VI sama ARR. Nah, ARR-nya tetap menunjukkan proyek pertama adalah lebih baik ya. Proyek pertama adalah lebih baik. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita mau menghitung IRR, Internal Rate of Return. Internal Rate of Return. Nah, teman-teman, tadi kan saya bilang untuk menghitung IRR ini kita coba-coba ya, trial and error. Coba-coba. Maka sekarang kita mau coba di 22% ya. Kita mau coba di 22%. Nanti teman-teman boleh coba misalkan di 20% atau di 15% atau di berapa persen ya. Cuman setelah kita coba yang paling mendekati di 22. Coba kita coba ya. Kalau kita pakai 22%, bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Rumusnya sama ya, rumusnya ini diskon faktornya, diskon faktor untuk 22%. Ngitungnya tadi sama ya rumusnya ya, rumusnya sama seperti di atas. Jadi 16.400, 13.440 dan seterusnya. Maka VV cash inflow-nya adalah 63 juta, initial investment-nya adalah 60 juta, maka kita dapat 3.340 ya kalau di rate 22%. Kemudian kita coba di rate 24% ya teman-teman ya. Dari 22 kita coba di rate 24%. Maka kita dapat
adalah 60.380 minus 60 juta, kita dapat NBP-nya adalah 380. Jadi di rate 24% kita dapat NBP-nya adalah 380. Kita coba di rate 25%. Kita coba di rate 25%. Kita dapat NBP-nya minus 960. Maka kalau minus 960 ini tidak bisa ya ditolak ya, karena kan kalau NBP minus maka ditolak. Saya kasih catatan NBP minus maka proyek ditolak ya, proyek ditolak. Maka ini tidak bisa kita gunakan. Tolak. Jadi untuk rate 25% ini tidak bisa kita gunakan. Maka kita cari yang paling mendekati adalah 24% dan 22%, teman-teman. Di 25% sudah negatif. Nah, kemudian kita buat namanya interpolasi. Interpolasi itu kita mau mencari angka yang pasnya ya, angka yang pasnya. Tadi kan di 24 dan di 25 ya, di 24 dan di 25, di 24 dan di 25. Selisihnya 1%. Kemudian ini selisihnya 1,340, 1,340. Ini dikurang ini ya, 1,340. Kemudian rate 24%, present value-nya 60,380, net investment-nya 60 juta, sisanya ada 380. Perbedaan persentase 380 kali 1% dibagi 1.340.000, maka kita dapat adalah 0,28%. 0,28%. Maka IRR untuk proyek pertama adalah 24% tambah 0,28%. Atau sama dengan 24,28% ya teman-teman ya. Nah ini untuk IRR project pertama kita dapat 24,28%. Nah bagaimana untuk project kedua? Sama caranya. Caranya juga sama. Kita coba, nanti kalian boleh coba dari 25% boleh, cuman saya udah coba. Kita coba dari 26%. 26% diskon faktornya sekian. Kita dapat akhirnya adalah 72.096. Initial investmentnya 72, maka kita dapat 96.000. Ini di rate 26%. Kemudian kita coba di rate 27%. Ternyata sudah minus ya. 27% sudah minus. Berarti 27% tidak bisa. Maka kita ada di angka antara 26 dan 27%. Berapakah dia? Coba kita hitung ya. Sama seperti tadi kita buat interpolasi. 26%, 72.096, 27%, 78.40, ini ya 78.40. Selisihnya berapa? 1.265 atau 1% selisihnya. Kemudian diskon rate 26%, present value-nya 72.096, initial investment-nya 72, kita dapat 96.000. Maka perbedaannya adalah 96.000 kali 1% per 1.256 atau kita dapat 0,08%. 0,08%. Maka IRR untuk proyek kedua adalah 26%
tambah 0,08% sama dengan 26,08%. Nah, teman-teman, IRR untuk proyek kedua 26,08%, IRR untuk proyek pertama adalah 24,28%. Kesimpulannya adalah, teman-teman, kedua proyek dapat diterima untuk seluruh kriteria investasi ya, karena IRR-nya di atas 1, kemudian NPV-nya positif semuanya. Kemudian pertimbangan NPV untuk proyek pertama lebih menguntungkan. Pertimbangan payback period tadi kita nggak ngiduk ya, tapi udah dihitung nih. Pertimbangan payback period proyek kedua lebih menguntungkan. Pertimbangan ARR proyek 1 lebih menguntungkan. Pertimbangan IRR proyek 2 lebih menguntungkan. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, tinggal dari 5 ini kira-kira proyek mana yang akan kamu terima gitu. Jadi kita sampaikan ke pimpinan kita atau ke siapa, atau kalau misalkan kita sendiri pengambil keputusan dari data ini, mau kita ambil keputusan apa gitu teman-teman. Well, so far any question? Ini berarti harus dihitung semua ya Pak untuk satu soal? Iya, makanya saya bilang agak panjang. Makanya saya rekam nih, nanti biar Julia nanti bisa ngulang-ngulang. Kalau misalnya ini apa tadi dapatnya dari mana gitu ya. Oke, teman-teman. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita masuk ke latihan?